pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Punya kuota banyak tapi nggak tahu mau diapain? Jangan bingung, cukup duduk santuy sambil ngopi, karena selama beberapa menit ke depan saya akan menemani kegabutan Anda dengan film Boogeyman sequel kedua. Piceun karungsing alungkeun kapusing, mari kita tampiling. Bercerita tentang dua orang saudara kandung, yaitu si kakak bernama Henry dan adiknya Laura. Kedua bersaudara itu mengalami trauma karena saat masih kecil kedua orang tua mereka dibunuh secara brutal pada hari ulang tahunnya Laura. Lalu keduanya menganggap bahwa sang pembunuh adalah juri sang penunggu lemari, Boogeyman. Henry yang lebih dulu mengikuti terapi mengatasi fobianya pada Boogeyman, kini resmi dinyatakan sembuh. Dan rencananya akan mengikuti wawancara kerja di San Francisco. Laura yang masih trauma itu pun kemudian bergabung mengikuti terapi untuk menghilangkan rasa takutnya di klinik Dr. Allen. Di klinik itu Laura bertemu sesama penghuni klinik yang masing-masing memiliki fobianya tertentu. Seperti Mark yang takut akan kegelapan, Paul yang selalu menjaga higienitas segala hal di sekitarnya. Kemudian ada Allison yang memiliki kecenderungan untuk melukai tubuhnya dan memiliki kesenangan akan hal itu. Lalu Darren yang memiliki fobia ketakutan jika berada di luar rumah. Dan yang terakhir ada Nikki, di mana gadis ini mempunyai ketakutan jika bertambah berat badannya. Dan mereka semua berada dalam pengawasan Dr. Jessica. Beberapa waktu kemudian dalam sebuah sesi terapi, Laura bercerita asal mula dirinya memiliki fobia pada Boogeyman, yang mana pada saat ia berulang tahun, seseorang atau sesuatu tiba-tiba muncul dari kegelapan dengan brutal membantai ayah dan ibunya. Bahkan polisi tidak pernah berhasil mengungkap si pelaku. Dan karena pada waktu itu Laura dan kakaknya masih kecil, keduanya yakin jika pelakunya adalah sosok hantu dari dalam lemari, Boogeyman. Dr. Allen lalu berkata, apa yang Laura takutkan pada dasarnya tidak berada di dalam lemari atau berada di tempat gelap, tapi bersemayam di dalam pikiran dan dikuatkan oleh hati. Masih menurut beliau, suatu ketakutan itu muncul apapun wujud atau jirimnya, sebenarnya hanya proses pengkambing hitaman di dalam pikiran tersebut. Mark yang sedang membaca majalah sambil urut bako, dikagetkan dengan sebuah bunyi bongbrang. Dan saat akan melihat keluar, Gloria yang kaget ketika mendengar alarm, lalu mengecek ke sebuah lorong yang gelap, dan tanpa diduga, Gloria histeris melihat sosok tubuh Mark yang digantung terbalik tersangkut lift. Besok sorenya, Laura menelepon Henry yang saat itu sedang berada di San Francisco untuk menjemput dirinya pulang, karena sudah tidak betah setelah Mark tewas. Beberapa waktu kemudian, Paul yang lapar sehabis kokos rek karpet membuka bungkusan keripik sampe, dan tanpa disadari, tiba-tiba memasukkan seekor cucunguk yang masih hidup ke dalam mulutnya. Dan setelah merasa ada yang guguriwelan, ia lalu memuntahkan si cucunguk yang tidak bersalah itu. Tapi karena air minumnya habis, seseorang kemudian menggorolongkan sebotol deterjen cair yang langsung dirontok saat itu juga. Allison yang saat itu habis dari toilet, mendapati kamarnya Paul terbuka. Tapi betapa kagetnya menyaksikan Paul tewas dengan mulut penuh busa. Para penghuni klinik rehabilitasi termasuk Dr. Jessica kemudian datang setelah mendengar teriakannya Allison.
lalu memerintahkan Gloria menelepon ambulan. Akan tetapi secara kebetulan yang tidak betul, semua telepon tidak tersambung, dan parahnya kunci pintu keluar klinik hanya bisa dibuka Dr. Allen. Jessica kemudian berbagi tugas, sementara Gloria memeriksa gudang komputer yang kemungkinan bisa membuka kunci. Beliau akan mengecek kemungkinan saluran telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Sementara Laura dan teman-temannya yang sama-sama memiliki fobia kembali ke kamar mereka masing-masing. Singkat cerita, Jessica yang menyadari Gloria tidak mulih-mulih, berinisiatif menyusulnya ke gudang, dan mendapati komputer utama gedung telah dirusak. Dan tiba-tiba, Jessica disetrum oleh si jurig Boogeyman ketika berdiri di genangan air. Tapi da asa piraku eta jurig bisa nyetrum. Beberapa saat kemudian lagi, Laura yang sendirian di kamar dan merasa kareueung, ditambah suasana yang geueman berencana menginap di kamarnya Allison. Eta akan tetapi, Laura terkejut mendapati Allison tewas dengan penuh luka sayatan, dan di dalam luka sayatan itu keluar belatung-belatung yang pastinya sangat pikageleuheun. Darren dan Nikki yang mendangu suara jeritan setelah diperintah sutradara mendatangi asal suara. Laura lalu menceritakan jika Allison tewas terikat lakban dengan luka yang dipenuhi belatung. Ketiganya lalu berinisiatif melihat ke kamarnya Allison. Tapi alangkah kagetnya ketiga manusia beda nama itu tidak mendapati Allison sama sekali. Dan tempat tidurnya rapih tanpa ada jejak darah setetes pun. Dan pastinya Darren serta Nikki menganggap Laura berhalusinasi atau dengan kata lain ngawadul. Laura yang sebel bercampur kehel dengan penuh emosi memecahkan kaca pintu ruangannya Dr. Allen. Dan menemukan berkas pasien yang bunuh diri setelah menerima terapinya Dr. Allen, yang salah satunya adalah Timmy Jensen. Laura yang sekarang seujon terhadap Dr. Allen memberitahu teman-temannya yang lain jika bisa saja pelaku pembunuhan ini adalah Pak Dr. Allen, karena beralasan caranya merehab pasien sangat barbar, ditambah kunci klinik dipegang olehnya. Hingga pada akhirnya kedua teman Laura yang borangan itu pun meninggalkan Laura sendirian karena takut dan lebih memilih mengunci diri di kamarnya Darren. Darren yang rungsing dengan kenyataan kemudian memukul kaca enteng yang tidak salah apa-apa. Lalu mengusir Nikki keluar dari kamarnya karena terus mengingintil dirinya. Setelah menyesali perbuatannya memukul kaca yang tidak berdosa, Darren keluar kamar mencari obat untuk lukanya. Tapi saat akan kembali ke kamar, Darren habis dihajar si Boogeyman dan merobek dadanya serta mencabut jantungnya Darren. Dan itu dilakukan saat Darren masih hidup. Sementara itu Laura yang mau HS, tiba-tiba lampu kamarnya aliran. Dan dengan senter pemberian kru film, ia berjalan menyusuri lorong hingga sampai di kamarnya Nikki. Dan betapa terkejutnya Laura menyaksikan Nikki yang hampir seluruh tubuhnya dipenuhi selang. Dan selang-selang itu mengalirkan cairan hingga perutnya penuh dan akhirnya meledak. Laura kemudian berlari ke kamarnya Darren. Tapi apa mau dikata, Darren sudah wafat secara sadis. Laura yang ketakutan setengah modar karena tinggal sendirian kemudian berlari ke gudang di tempat awal Mark meninggal. Boogeyman itu mengejar Laura. Beruntung saat ucing-ucingan dengan si Boogeyman, Laura menemukan korek gasnya Mark.
Hingga di satu tempat, Laura mendapati Jessica yang karena shock serta menderita Alzheimer sedang meracau sosok boogeyman. Dan karena terus berteriak, dengan sebuah lakban Laura menutup mulutnya Jessica. Dan tiba-tiba, dengan kunci Inggris, Laura menggampleng kepala si boogeyman lalu lari menjauh. Hingga di sebuah pintu Laura bertemu Dr. Allen yang kini berbalik suudzon jika Laura telah membunuh teman-temannya di klinik dan memintanya tenang karena dirinya sudah menelpon para polisi serta akan menyuntik Laura dengan obat penenang. Dari belakang Dr. Allen ditikam boogeyman. Dan tiba-tiba ternyata sosok boogeyman yang semalaman ini meneror klinik ternyata Henry, kakaknya Laura. Henry lalu bercerita selama mendapat pengobatannya Dr. Allen yang terkenal barbar, dirinya mulai sadar bahwa untuk menghilangkan takut terhadap boogeyman adalah menjadi boogeyman itu sendiri. Dan alasan Henry membantai teman-temannya karena boogeyman memaksa mereka menghadapi ketakutan mereka sendiri. Begitupun Laura yang akan menghadapi kematian dengan ketakutannya. Saat Henry memakai topeng boogeyman, dengan cepat Laura melarikan diri. Dan sembunyi di kolong meja. Dan tiba-tiba dengan sebuah gunting rumput Laura menancapkannya di leher boogeyman. Dan si boogeyman itu tewas saat itu juga. Singkat cerita, bapak-bapak polisi datang dan menginterogasi Laura mengenai pembunuhan sejumlah pasien di klinik. Akan tetapi saat polisi membuka topeng boogeyman, tanpa diduga ternyata boogeyman yang kepalanya dipenggal Laura merupakan Dr. Jessica. Alhasil, Laura ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kemana Henry? Ternyata saat Laura sembunyi, Henry memberikan sugesti pada Jessica untuk membunuh Laura dengan berseragam boogeyman. Dan Henry berjalan bebas keluar dari klinik. Dengan demikian, jikapun Laura tewas, maka Jessica yang akan jadi tersangka. Pinter gitu nama. Poin penting dari film ini adalah seperti apa yang disampaikan Dr. Allen, yang pada dasarnya ketakutan itu bersemayam di dalam pikiran yang lalu disugestikan hingga berwujud seperti bentuk yang ditakutkan itu. Oleh karena itu, kuasai pikiran Anda, jangan berpikiran macam-macam. Cukup satu macam aja, jangan banyak-banyak. Sekian alur cerita film kali ini, jangan lupa buat subscribe supaya saya makin semangat ngeditnya. Tetap santuy walau lo bakal pusing, dan sampai jumpa.